Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konteks and text meaning dalam English tuh. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang konteks. Konteks adalah keseluruhan keadaan atau situasi yang mengelilingi suatu pernyataan atau teks. Konteks ini mencakup informasi latar belakang untuk mengetahui atau membantu dalam memahami makna atau kata dalam sebuah kalimat dalam berkomunikasi. Dalam konteks juga memiliki jenis-jenis yang harus kita pahami. Yang pertama ada konteks linguistik yang merujuk pada kata-kata atau kalimat yang ada di sekitar dalam sebuah ungkapan. Misalnya penggunaan kata bisa dalam kalimat yang berbeda. Yang kedua ada konteks situasional yang mana terkait dengan situasi fisik atau lingkungan komunikasi itu terjadi, misalnya percakapan di dalam kelas dan di luar kelas. Yang ketiga ada konteks sosial. Konteks ini mengacu pada hubungan individu, budaya, dan norma sosial yang dapat mempengaruhi sebuah komunikasi, misalnya bahasa formal dalam situasi bahasa resmi dan bahasa informal dalam pertemuan yang santai. Nah, contoh konteks itu dalam kalimat dia pergi ke bank. Nah, konteks situasionalnya ini akan menentukan apakah bank itu merujuk pada lembaga keuangan atau hanya sekedar perusahaan seperti itu. Nah, yang kedua akan membahas tentang text meaning atau makna teks. Makna teks adalah arti atau interpretasi yang dihasilkan dari analisis isi suatu teks. Nah, makna teks ini mencakup pemahaman terhadap kata, frasa, dan bagaimana mereka berinteraksi dalam menyampaikan suatu pesan. Nah, dalam makna teks ini terdapat jenis-jenisnya juga. Yang pertama ada makna denotatif yang artinya memiliki harfiah atau kata dalam frasa. Misalnya bunga berarti bagian dari tanaman yang berfungsi dalam reproduksi. Yang kedua ada makna konotatif yang artinya tambahan yang melekat pada kata berdasarkan pengalaman atau budaya. Misalnya pada bunga itu bisa juga melambangkan kecantikan atau cinta. Dan yang ketiga ada makna kultural yang dimana makna itu dipengaruhi oleh budaya tertentu. Misalnya frasa merah dalam bunga mawar itu memiliki arti berani. Nah, yang terakhir ada contoh makna teks. Pada kalimat dia adalah harapan masa depan, yaitu memiliki makna denotatif yang sederhana, tetapi secara konotatif dapat berarti bahwa individu tersebut memiliki potensi yang besar yang diharapkan dapat membawa dampak positif bagi lingkungan sekitarnya. Nah, dengan memahami konteks dan makna teks ini, komunikasi dapat dilakukan dengan lebih efektif dan juga tepat sasaran. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.